Sampai ada satu ketika saya teleponan gitu sama seseorang, terus kita bertengkar, saya pakai bahasa baku. Terus diledekin sama saya, lagi reading lu. Cinta dari SMA tuh film remake ya dari tahun 80-an yang dulu diperankan sama Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno. Dulu tahun 79 ya kalau nggak salah, tahun 79 tayangnya. Terus alhamdulillah aku sama saya dikasih kepercayaan untuk memerankan kembali tokoh legendaris Gali dan Ratna. Rasanya luar biasa sekali ya, karena Kita Cinta dari SMA, Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno tuh idola orang tuaku. Mereka itu nontonin banget Kita Cinta dari SMA, jadi nggak nyangka anaknya dipercaya untuk memerankan karakter Ratna tahun 80-an yang pakai bahasa baku, yang kayaknya kalau ditonton tuh mengingatkan kembali mereka bernostalgia sama film yang dulu gitu. Awalnya cukup susah ya, karena kan kita udah biasa berdialog nggak baku gitu sama sekali, kecuali kalau saya mau presentasi itu baru dipakai gitu bahasa baku, tapi kan sehari-hari kayak bahasa baku tuh udah nggak dipakai lagi. Nah terus akhirnya awalnya kita latihan berbicara bahasa baku, karakteristik bahasa baku tuh kayak gimana sih, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, nadanya seperti apa, dan membiasakan diri supaya bahasa baku itu jadi milik kita gitu. Jadi nggak cuma tempelan aja kita acting pakai bahasa baku, tapi ya beneran kita membuat bahasa baku itu jadi milik kita sehari-hari. Saya jadi ke bawah karena jadinya ngomong sama teman-teman tuh pakai bahasa baku, tapi emang sengaja begitu karena supaya pas syuting tuh udah biasa. Sampai ada satu ketika saya teleponan gitu sama seseorang, terus kita bertengkar, saya pakai bahasa baku. Terus diledekin sama saya, lagi reading lu. Jadi ke bawah ya? Jadi ke bawah gitu, kok berantem pakai bahasa baku sama orang gitu. Dan ya mungkin juga itu jadinya saya dianggap aneh sama orang tersebut ya, karena pas sama dia teman dekat saya gitu, kita debat biasa kayak ya berteman biasa aja gitu, debat biasa gue lo jadi saya kamu, terus yang kok bahasa Indonesia Prilly jadi bagus banget nih sekarang gitu ya, terstruktur. Dan saya juga menemukan satu hal yang menurut saya ini jadi anggapan baru gitu ya, menurut saya bahasa baku ternyata jauh lebih romantis. Karena ketika saya coba ya, PDKT pakai bahasa baku, rasanya lebih nyes gitu. Jadi saya malah pengen memperkenalkan lagi gitu ya ke Gen Z yang dimana sekarang ngomongnya mungkin campur-campur, which is literally gitu ya, jaksel gitu ya. In real life, like I think. You know, I think which is like gitu kan. Nah coba sekarang daripada ngomong campur-campur seperti itu, lebih baik kita gunakan bahasa baku yang baik dan benar, karena rasanya tuh beda banget. Apalagi ngomong ke seseorang yang kita suka gitu ya. Gombal pakai bahasa baku tuh kayaknya kalau bahasanya lebih terstruktur tuh perasaannya jadi lebih jelas. Gitu loh, perasaannya jadi lebih jelas gitu. Enggak yang dibuang-buang gitu artinya gitu. Bener-bener bahasa baku gitu, terpakai semuanya. Jadi sekarang sih aku jadi lebih suka pakai bahasa baku sekarang kalau ngomongnya. Kenapa? Buat gombalin orang. Oke, terima buat kasih. ngomong sehari-hari. Dan kalau bertengkar pakai bahasa baku, itu nggak jadi lebih apa ya, kita nggak sakit hati gitu karena bahasanya baik. Iya. Kan biasanya kita berantem sama orang, lo nih ya gini-gini gitu kan. Iya. Karena kita berantem pakai bahasa baku tuh jadi lebih indah gitu. Jadinya nggak terlalu berantem banget gitu. Coba deh cobain kalau berantem sama pacar pakai bahasa baku, coba deh. Sudahlah. Gitu deh. Sayang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Iya kan? Jadi dalam ya. Jadi bagus kan? Iya. Coba aku lihat ketikan kamu. Gitu. Sayangnya nggak disingkat, biasanya kan SYG. Betul. Ya kan? Betul. Sekarang jadi kayak aku mencintai kamu. Ya kan lebih romantis gitu loh. Lebih romantis daripada love you. Lebih romantis daripada aku mencintai kamu. Coba ngomongnya ke Mas tadi. Aku mencintai kamu, Mas. Ya kan? Lebih romantis daripada I love you, Mas. Ya kan? Jadi menurut aku sih sekarang Gen Z harus dicoba berbahasa Indonesia yang baik ya, daripada campur-campur ya. Karena rasanya tuh beda banget. Misalnya dia kan pacarnya bule, jangan sih pakai bahasa baku gitu. Susah kan kayaknya sendiri dong. Iya bener sih. Pada awalnya
Pada awalnya di beberapa waktu lalu. Ya sebenarnya pas pertama-tama juga kesulitan sih, cuma akhirnya kita ada metode khusus. Jadi Prilly itu suka ngirimin video-video lucu, tapi pakai bahasa baku, tapi videonya Gak boleh tanya. Jadi dari reading, terus habis itu pas di saat nama karakter juga dibiasain bahasa baku, tapi yang paling banyak tuh kayaknya bagian bercandanya ya. Bagian bercandanya, jadi itu sangat membantu. Yes, itu. Justru kita malah bercanda pakai bahasa baku, metode kita gitu. Jadinya Iya. pas take udah terbiasa Pas dengan take jadi bahasa udah baku. biasa banget gitu, nggak ngerasa aneh lagi untuk ngomong itu. Gitu. Oh.